Perkenalkan, nama saya Livia Emily dengan NIM 201110241 dari kelas IFA. Saya akan menginterview 5 narasumber yang memiliki agama yang berbeda untuk menanyakan pendapat mereka mengenai agama dan juga bagaimana mereka menjalani agama mereka. Di sini saya akan menginterview 5 agama yang berbeda. Yang pertama ada agama Buddha, yang kedua ada agama Konghucu, yang ketiga ada agama Kristen Protestan, yang ketiga ada agama Katolik, dan yang terakhir ada agama Islam. Jadi mari langsung saja kita masuk ke video interviewnya. Kenalkan nama, umur, dan agama. Nama saya Angelina, umurnya 21 tahun, agama saya Buddha. Perkenalkan nama, umur, dan agama. Nama saya Agustina, umur saya 21 tahun, agama saya Kristen Protestan. Halo, boleh perkenalkan nama, umur, dan agama? Oke, nama saya Jonathan, saya berumur 21 tahun, saya agama Katolik. Boleh perkenalkan diri? Halo, nama saya Jason. Saya umur saya itu 21 tahun dan beragama Konghucu. Halo, boleh perkenalkan nama, umur, dan agama? Nama saya Riani, umur 50 tahun, agama Islam. Kira-kira kenapa kamu bisa masuk agama Buddha? Karena saya hanya mengikuti dan menghargai apa yang dianut oleh orang tua saya. Kalau boleh tahu kenapa bisa masuk agama Kristen Protestan ya? Kebetulan pada saat saya masih kecil, orang tua saya sudah berpindah agama dari agama Buddha menjadi agama Kristen Protestan, sehingga sejak saya kecil saya sudah menjadi agama Kristen. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa ya bisa ikut agama Katolik? Saya itu bisa beragama Katolik itu dari orang tua karena orang tua saya itu Katolik, jadi saya ikut orang tua. Kira-kira kenapa bisa masuk agama Konghucu? Karena dari lahir saya sudah mengikuti agama tua yaitu Konghucu, dan dimana dari kecil pun saya sudah diajari agama Konghucu dan sampai sekarang ini. Kalau boleh tahu kenapa bisa masuk agama Islam ya? Karena Islam agama yang diridhoi Allah. Kira-kira apa makna dan tujuan dari agama Buddha? Tujuan dari agama Buddha itu kita membuat semua makhluk terbebas dari penderitaan. Kira-kira dalam agama Kristen Protestan apa ya makna dan tujuan yang diajarkan? Makna dan tujuan yang diajarkan itu sebenarnya banyak ya, seperti pada Alkitab kan tebal banget. Jadi yang saya petik poinnya itu, menurut saya yang penting adalah mengasihi sesama dan menjadi terang dan garam bagi sekitar. Itu yang paling penting, apalagi untuk usia anak-anak muda seperti kita saat ini. Kira-kira apa makna dan tujuan yang diajarkan dalam agama Katolik? Kalau dari makna dan tujuan itu dari agama Katolik itu yaitu mempercayai Tuhan Yesus dan menghormati Bunda Maria yang telah melahirkan Yesus, dan itu tujuannya itu yaitu bisa mengasihi sesama manusia. Kira-kira apa makna dan tujuan yang diajarkan dalam agama Konghucu? Makna tujuannya itu bisa aja dari ketaatan, kesetiaan, kebaikan, dan hal-hal yang berbau baik dari agama saya sendiri. Tujuan dan makna yang diajarkan dalam agama Islam itu apa ya? Makna dan tujuan Islam adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah. Kira-kira tujuan kamu sebagai umat beragama Buddha itu apa? Tujuan saya tetap bisa menjalani agama Buddha saya karena saya percaya pada ajaran agama Buddha. Apa makna dan tujuan kamu sebagai umat yang beragama Kristen Protestan? Apa yang sudah kamu terapkan? Dalam kehidupan saya sehari-hari pastinya tentu saya berusaha mencerminkan bagaimana kehidupan Tuhan pada masa Tuhan Yesus sebelumnya, yang seperti kita tahu yang terus mengasihi sesama tanpa memandang siapapun itu, kemudian berusaha menjadi yang terbaik bagi sekitar dan menjadi dampak bagi sekitar. Kalau gitu, kira-kira apa tujuan kamu sebagai umat Katolik dan apa yang telah kamu terapkan? Kalau tujuan dari saya
sebagai umat Katolik itu yaitu bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan dan bisa mengasihi sesama manusia tanpa melihat status dan latar belakang. Kalau gitu, kira-kira apa tujuan kamu sebagai umat yang beragama Konghucu? Tujuan dari agama Konghucu saya sendiri itu yang saya pelajari itu kita sebagai umat Konghucu juga harus selalu berbuat baik, selalu berdoa tentang apakah ada masalah dari diri sendiri dan kita bertanya kepada yang saya percayai. Dan saya juga tujuannya itu semoga bisa memenuhi semua tujuan dari Konghucu sendiri. Kalau gitu, tujuan kakak sebagai umat beragama Islam apa? Tujuan adalah mengharap ridha Allah dan dicintai Allah. Menurut kamu, secara umum bagaimana seharusnya orang yang beragama? Seseorang yang beragama itu seharusnya saling menghormati, saling menghargai keyakinan masing-masing dan tidak menghina agama lain. Oke, thank you. Dan yang terakhir itu, menurut kamu bagaimana seharusnya orang yang beragama secara umum? Bagaimana seharusnya orang yang beragama secara umum? Menurut saya sih ya seenggaknya orang lain itu bisa menjadi sopan terhadap sesama, menghargai orang lain, bagaimana pantasnya dalam kehidupan. Kemudian menjadi orang yang benar-benar pribadi yang berkomitmen terhadap sesuatu, karena kalau beragama berarti kan kita telah memutuskan kepercayaan kita. Sama juga seperti kita dalam kehidupan sehari-hari yang berani mengambil keputusan secara tepat dan benar dan berani bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil. Baik, terima kasih. Sama-sama. Menurut kamu seharusnya orang yang beragama secara umum itu bersikap? Kalau orang yang beragama itu secara umum itu bersikap pasti melakukan perbuatan yang baik dan tidak membuat keributan dan membuat masalah gitu. Oke, terima kasih. Oke, masih. Kira-kira bagaimana seharusnya orang yang beragama kalau secara umum? Bagaimana sikap mereka? Menurut saya kalau soal orang beragama itu secara umum itu saya percaya bahwa semua agama itu diajarkan untuk berbuat baik. Tidak ada agama yang diajarkan untuk berbuat jahat ya. Jadi menurut saya semua orang itu ketika beragama dan memiliki agama itu saya yakin dia pasti diajarin norma-norma yang baik, lebih taat pada kepercayaan masing-masing dan kita juga diajarkan tidak boleh berbuat jahat pada sesama makhluk. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, yang terakhir, menurut kakak secara umum orang yang beragama itu harusnya seperti apa? Kita harus saling menghormati dan menghargai setiap keyakinan orang dan tidak memaksakan kehendaknya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Berdasarkan interview yang telah saya lakukan dengan 5 narasumber yang ada, dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik. Nah, meskipun mungkin kita memiliki agama yang berbeda-beda, tapi semua agama itu tetap mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa memandang status dan juga yang lain-lain, dan juga agama mengajarkan kita untuk mencintai Tuhan kita dan juga mengasihi sekitar kita. Jadi saya harap melalui video ini kita semua dapat menjadi manusia yang lebih beragama lagi, tak terhadap agama kita, dan dapat mengasihi sesama kita. Terima kasih.